I believe that reading is a tool for intellectual growth, and intellectual growth is what we need to empower the future generations. The future is in our hands. We need to protect our future and make it better, a better place for us to live in. Yeah. So you were one of the youngest keynote speakers at COP28, right? Yes. Hi everyone, my name is Zahra Ahmed, the Youth Ambassador of Hack for Earth and an advocate for sustainable development. How did that feel? I was very happy to be at the COP28. The event is just the place for me. Sustainability, climate change action, it was amazing. I met like-minded people and I enjoyed that. Yes, and I noticed that the Lagos State Governor bumped into you. And I saw that you took a picture with the President of Nigeria. Oh my God, how did that feel? I felt very happy and proud of myself. I heard you pray 5 times a day. Yes. 5? Yes. You're Muslim? Yes. And you pray 5 times a day? Yes. Sometimes you don't feel like, mommy and daddy sleeping, I'm not praying, Joe. No. Really? So you're very religious? Really? Well, that's good. That's good. Because prayer is more like a conversation with God. So you should not see it as someone's forcing you to pray. Okay. Because they're doing it for you. They're telling you to pray for you. For you. My parents didn't enforce it on me, They told me why. And that's why I see that the why is very important, because it's the driving force of everything we do. So I see that if I pray, I'm going to talk with God. And God is the Almighty. He can do anything that I pray for as long as I'm praying to Him to do it. So I see that, oh, wow. Doa dan dipanjatkan ke langit, maka doa itu bersaing dengan takdir sehingga tinggal siapa yang lebih dulu diizinkan oleh Allah. Apakah ada doa yang merubah takdir? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nabi Muhammad pada malam perang Badar berdoa, tangan naik ke atas sampai jatuh sorban dari bahunya. Cukuplah itu ya Rasulullah, hasbuka, kata Abu Bakar. Nabi tetap berdoa. Kenapa kamu tak berdoa? Saya baca artikel mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada doa yang dapat merubah takdir. Karena doa-doa yang katanya dapat merubah takdir itu sendiri sudah ditetapkan oleh Allah. Karena takdir hidup manusia sudah ditentukan Allah dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum menciptakan. Dan kesimpulan bahwa takdir Allah senantiasa makhluk tak akan berubah. Siapa bilang takdir? Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah Maha Kuasa menghapus dan Allah Maha Kuasa membiarkan. Wa indahu ummul kitab. Lauhul Mahfuz punya dia, whiteboard punya saya. Saya nulis, saya mau menghapus terserah saya. Orang yang punya whiteboard saya kok. Kemudian Ustaz, bicara takdir itu apakah bisa dirubah? Yang pertama, kita nggak tahu takdir kita itu yang mana. Tugas kita beramal. Dan di antara amalan yang bisa merubah takdir itu doa. Kata Rasul SAW, la yaruddul qada illa du'a. Nggak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa.
Wa ma yazidu fil umri illal bir, dan nggak ada yang bisa menambah umur itu kecuali amal kebajikan. Makanya kita dianjurkan silaturahim supaya umurnya tambah panjang, umpamanya berbuat baik kepada orang supaya umurnya tambah panjang, dan itu pun termasuk takdir Allah. Allah yang mengubah takdir dengan doa. Jadi bukan doa mengubah takdir, tapi Allah mengubah takdir dengan doa. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah bisa menghapus apa yang Dia tulis dan bisa menetapkan. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah putus asa dulu. Kadang-kadang banyak di antara umat Islam yang kita sayangkan, mereka tidak yakin bahwasanya Allah bisa memberikan kepada mereka solusi. Terbukti kalau sakit, yang pertama dicari dokter. Kalau ada utang, yang pertama dicari siapa yang bisa lunasi. Dia nggak pernah berpikir untuk wudu, sholat, minta kepada Allah. Nanti Allah akan mudahkan. Dokter itu penyebab kita sembuh, orang ini penyebab utang kita lunas. Kita selalu jadikan Allah nomor 30. Kalau sudah ke dokter ini tidak bisa, dokter itu tidak bisa, sudah 20-30 dokter, baru kita sholat malam, baru minta kepada Allah. Kalau dokter sudah vonis kamu nggak bisa sembuh lagi, baru umrah, baru sujud kepada Allah. Ini keliru. Allah ajarkan kita, teman-teman, sebelum beraktivitas berdoa, sebelum keluar rumah berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa. Berdoa dulu sama Allah, nanti Allah mudahkan urusan kita setelah itu. Jangan jadikan Allah nomor kesekian. Ibarat pedang itu kalau tiap hari kita asah, pedang itu akan menjadi tajam. Tapi kalau pedang itu tidak pernah diasah, akan tumpul. Anda gak pernah berdoa, tiba-tiba Anda butuh, baru berdoa, maka tumpul. Tapi beda ketika pedang itu Anda asah, Anda asah, Anda asah. Doa seperti itu. Ayo berdoa terus. Setiap ba'da sholat kita berdoa, setiap malam kita berdoa agar doa itu semakin tajam, semakin mustajabah. Itulah kunci daripada istijabat doa, sesungguhnya adalah istiqomah. Istiqomahlah dalam berdoa, maka Anda akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi doa adalah bisa mencegah bala mau menimpa dia tidak jadi karena menimpa kemudian tidak jadi menimpa. Kenapa? Karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu, dia minta al-afiyah, sehingga harusnya menimpa dia tidak jadi. Bala dengan penyakit kayak musibah kayak kesengsaraan, kan banyak sekali bala dalam kehidupan ini, bencana yang kita tidak sukai. Atau fungsinya yarfa'uh, sudah mengena bisa mengangkatnya. Atau minimal yukhaffifuhu idza nazal, mengurangi kepedihan penderitaan tersebut. Dengan doa bisa mengurangi. Jadi tidak ada kerugian dalam doa, entah mencegah sehingga tidak datang, preventif, atau mengangkat ya penyembuhan total, atau paling tidak mengurangi. Walahu ma'al bala salah satu maqamat. Imam Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan bahwasanya kondisi doa dengan bala, kata beliau, doa adalah musuhnya bala. Terkadang ada orang yang memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, nggak dikabul-kabulkan. Dikatakan oleh para ulama itu termasuk tanda orang yang dicintai oleh Allah. Dia berdoa nggak dikabulkan sama Allah, tujuannya apa? Allah ingin selalu dia itu berdoa. Cuman manusia itu punya sifat terburu-buru dan nggak tahu hikmahnya. Allah mencegah, Allah memberi, itu ada hikmahnya semua. Dan doa itu pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Mohon kamu sama aku, kata Allah, aku kabulkan. Dan tidaklah ada orang yang diizinkan oleh Allah untuk melafadzkan sesuatu, berdoa, memohon sesuatu kepada Allah, berarti itu adalah tanda bahwasanya Allah akan mengabulkan daripada doa kita. Kata Nabi SAW, akan datang beberapa orang pada hari kiamat nanti diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada para malaikat yang memberikan, dari mana ini? Kami kayaknya nggak tahu pahala apa ini. Kata para malaikat, ini pahala doa-doa kalian yang belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Maka pada saat itu mereka semuanya berharap kalau semua doa mereka di dunia belum dikasih di dunia, agar mereka panen dalam bentuk pahala. Jadi jangan pernah bosan berdoa, nggak masalah. Karena itu ibadah terus ada pahalanya. Ada satu amal yang lebih hebat daripada mati syahid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada puasa sunat, lebih hebat daripada membangun masjid. Apa amal itu? Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.